Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Intan Pramudita dari kelas Farmakoterapi 4D dengan NIM 216138287 akan mempresentasikan tentang jurnal yang telah saya baca. Untuk jurnal yang pertama dengan judul The Heart and Cardiovascular System in the Quran and Hadith. Dalam penelitian ini membahas tentang pemahaman jantung dan sistem kardiovaskular seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis, menunjukkan bahwa pengetahuan anatomi yang luar biasa telah ada jauh sebelum kemajuan teknologi atau modern. Beberapa temuan utama mengenai jantung dan sistem kardiovaskular dalam Al-Quran dan hadis yang terdapat dalam jurnal tersebut yaitu 1. Peran sentral jantung. Jantung digambarkan tidak hanya sebagai organ vital, tetapi juga sebagai pusat metafora emosi dan niat. Al-Quran menekankan bahwa kesehatan jantung sangat penting bagi kondisi spiritual dan moral seseorang, menghubungkannya dengan kualitas seperti iman dan pengetahuan. Yang kedua, sebagai atribut spiritual dan emosional. Hati digambarkan memiliki kemampuan emosional dengan Al-Quran yang menyatakan bahwa niat hati adalah hal yang paling penting bagi Tuhan. Hati yang sehat diasosiasikan dengan niat yang baik dan integritas moral, sementara hati yang sakit dipenuhi dengan kualitas negatif seperti keraguan, kemunafikan, dan ketidaktahuan. Selanjutnya yang ketiga, referensi anatomi. Kajian ini membahas referensi spesifik tentang jantung secara fisik dalam hadis-hadis kenabian, termasuk penjelasan tentang fungsinya dan konsekuensi kesehatannya terhadap tubuh. Sebagai contoh, sebuah hadis menyebutkan bahwa jika jantung sehat, maka seluruh tubuh akan sehat, yang mengindikasikan pemahaman awal tentang peran jantung dalam kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat, sebagai kesehatan kardiovaskular dan gaya hidup. Meskipun tidak disebutkan secara jelas, gaya hidup yang dianjurkan oleh Al-Quran seperti terlihat dalam kegiatan spiritual, makan dalam jumlah sedang, dan kerja fisik mendorong kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit seperti penyakit jantung dan aterosklerosis. Kemudian yang kelima, hasil penelitian ini menyatakan bahwa ajaran Islam telah secara signifikan mempengaruhi pengetahuan medis, khususnya selama masa Renaissance, dengan banyak penemuan yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular yang dilakukan oleh para cendekiawan Islam jauh sebelum dikenal di Barat. Jadi, secara keseluruhan, Al-Quran dan hadis telah memberikan pandangan yang komprehensif tentang jantung, yang menjalin dimensi fisik, emosional, dan spiritual, sekaligus berkontribusi pada pemahaman tentang kesehatan jantung dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, jurnal yang kedua, Effectiveness of an Islamic Approach to Hope Therapy on Hope, Depression, and Anxiety in Comparison with Conventional Hope Therapy in Patients with Coronary Heart Disease. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa efektivitas pendekatan Islam terhadap terapi harapan dalam meningkatkan harapan depresi dan kecemasan di antara pasien penyakit jantung koroner dengan membandingkan metode inovatif dengan terapi harapan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jalan terapeutik baru untuk meningkatkan kesejahteraan mental dalam manajemen penyakit kronis. Penelitian ini didesain sebagai uji coba acak dengan tindakan pre-test dan post-test, termasuk kelompok kontrol. Penelitian ini melibatkan 45 pasien dengan penyakit arteri koroner atau CAD yang dipilih secara acak dari sebuah rumah sakit di Qom, Iran. Para peserta secara acak dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok menerima terapi harapan Islam, kelompok lainnya menjalani terapi harapan konvensional, dan kelompok kontrol menerima paket penghilang stres. Di dalam jurnal dikatakan bahwa intervensi terdiri dari 8 sesi, masing-masing berlangsung selama 90 menit.
Untuk menilai dampak dari terapi, data dikumpulkan dengan menggunakan dua instrumen utama. Yang pertama, Snyder's Hope Questionnaire. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat harapan di antara para peserta. Yang kedua adalah Hospital Anxiety and Depression Scale atau HADS. Skala dengan 14 item ini digunakan untuk mengevaluasi gejala-gejala kecemasan dan depresi pada pasien. Setelah intervensi, data post-test dikumpulkan, kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan metode statistik termasuk ANCOVA untuk menentukan efektivitas pendekatan terapi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi harapan Islam dan terapi harapan konvensional secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan paket pereda stres dalam meningkatkan harapan dan menurunkan depresi di antara pasien penyakit jantung koroner atau CAD. Namun, meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua pendekatan terapi harapan mengenai efek terhadap harapan dan depresi, terapi harapan Islam ditemukan secara signifikan lebih efektif dalam mengurangi kecemasan dibanding dengan terapi harapan konvensional. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa menggabungkan terapi harapan Islam dapat memberikan manfaat tambahan terutama dalam mengurangi kecemasan bagi pasien CAD. Hasil penelitian ini memiliki beberapa dampak penting bagi penanganan kecemasan dan depresi pada pasien penyakit jantung koroner di masa yang datang. Yang pertama, integrasi terapi pengharapan Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa terapi harapan Islam dapat menjadi intervensi yang efektif untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesehatan mental pada pasien CAD. Pendekatan ini dapat diintegrasikan ke dalam rencana perawatan yang ada, terutama bagi pasien yang mungkin mendapat manfaat dari perspektif spiritual atau berbasis agama dalam proses terapi. Yang kedua, fokus pada manajemen kecemasan. Karena penelitian ini menemukan bahwa terapi harapan Islam secara signifikan lebih efektif dalam mengurangi kecemasan dibanding dengan terapi harapan konvensional, penyedia layanan kesehatan dapat mempertimbangkan untuk memprioritaskan metode ini untuk pasien yang mengalami tingkat kecemasan yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan hasil pengobatan secara keseluruhan dan kualitas hidup pasien-pasien yang mengalami kecemasan tinggi. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan pengobatan holistik. Penelitian ini menekankan pentingnya mengatasi faktor psikologis seperti harapan, kecemasan, dan depresi dalam pengelolaan penyakit kronis seperti CAD. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik terhadap pengobatan yang mencakup dimensi psikologis dan spiritual di samping intervensi medis tradisional. Yang keempat, penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Hasil positif yang terkait dengan terapi harapan Islam memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi mekanisme, efek jangka panjang, dan penerapannya pada populasi pasien lainnya. Hal ini dapat mengarah pada pengembangan program terapi khusus yang menggabungkan prinsip-prinsip terapi harapan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pada pemahaman yang lebih luas tentang intervensi kesehatan mental dalam manajemen penyakit kronis yang menekankan manfaat potensial dari mengintegrasikan terapi psikologis dan spiritual ke dalam praktek perawatan standar. Sekian penjelasan saya tentang resume jurnal yang telah saya baca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.